Selamat malam pendengar, tahukah Anda bahwa limbah sisa makanan dari restoran menu ikan laut dapat diolah menjadi pupuk organik? Nah, malam ini untuk materi yang pertama, kita akan menyimak wawancara saya bersama dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Dr. Susanawati SPMP, yang berhasil mengaplikasikan pupuk organik yang terbuat dari limbah sisa makanan di kawasan Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta ke tanaman bawang merah. Selain itu ada materi lainnya yang akan kami hadirkan, yaitu limbah industri yang dapat diolah menjadi kompos. Pendengar, inilah Kiprah Indonesia Produksi RRI Yogyakarta. Oh, betapa ku saat ini. Aku benci untuk mencinta. Saat ini aku cinta untuk membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi mencintaimu. Pendengar, pada tahun 2020 lalu penelitian dari Fakultas Pertanian UMY berhasil membuat pupuk organik dari limbah sisa makanan di restoran menu ikan yang berada di kawasan Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Nah, di tahun 2021 bersama-sama dengan kelompok wanita tani Murti Sarikismo, pupuk organik tersebut berhasil untuk diaplikasikan pada tanaman bawang merah di kawasan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Pendengar, mari kita simak bincang-bincang saya bersama Ibu Dr. Susanawati SPMP. Selamat malam Bu Nana. Ya, selamat malam Mbak Lulu. Ya, pada malam ini kita akan berbincang ini dengan topik aplikasi pupuk organik hasil limbah dari warung kuliner Pantai Depok ya. Ini untuk tanaman bawang merah bersama dengan kemitraan bersama dengan kelompok wanita tani Murti Sarikismo yang ada di Kecamatan Kretek. Nah, barangkali di sini di awal bisa diceritakan dulu ini dari hasil limbah dari warung kuliner Pantai Depok ini, apakah pada akhirnya bisa menjadi pupuk organik ini Bu? Bagaimana ceritanya ini? Oh, oke.
Jadi ceritanya begini, Mbak Lulu. Seperti kita ketahui ya, bahwa warung kuliner pantai yang ada di Depok itu kan banyak sekali limbah yang dihasilkan. Antara lain adalah tulang-tulang ikan, kemudian ada sayuran, kemudian ada nasi, ya. Kemudian juga ada ikan yang sudah busuk mungkin tidak bisa digunakan. Nah, itu kan merupakan limbah yang sebenarnya masih bisa diolah supaya memiliki nilai ekonomi. Karena seperti kita ketahui bahwa limbah itu ya namanya limbah itu kan ngefek juga ke lingkungan, jadi bau dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu kami tim pengabdian UMY terdiri dari saya Susanawati, kemudian anggota kami yang ahli di pupuk itu Bapak Insinyur Mulyono MP, dan juga anggota kami satu lagi itu adalah Pak Zuhud Rozaki. Nah, dari limbah itu kita pilah ya, kan ada yang organik, ada yang anorganik. Yang kita gunakan atau yang kita kerjakan tuh yang limbah yang organik itu. Nah, dari pengolahan limbah itu ya dengan menggunakan alat drum decomposer, lalu kita olah menjadi pupuk organik. Nah, bentuk dari pupuk organik itu adalah POC atau pupuk organik cair dan pupuk padat. Nah, hasil dari pupuk itu alhamdulillah memberikan kandungan unsur hara yang tinggi, terutama untuk nitrogen. Nah, berdasarkan hasil laboratorium itu untuk yang pupuk padat kandungan N-nya atau nitrogennya itu sampai 12,74%. Dan yang pupuk cair atau POC itu 5,12%. Nah, dari situ kami sangat bangga ya, karena bisa memberikan solusi kepada warung ya, karena selain mereka bisa menjual olahan kuliner hasil lautnya, juga bisa mengolah limbahnya sehingga memiliki nilai ekonomi yang akhirnya kemudian sampai pada kita memberikan pendampingan untuk pengemasan dan juga untuk pemasaran. Mungkin segitu singkatnya daripada hasil olahan limbah warung kuliner tadi. Iya, baik. Ini sebelum ke pengaplikasian butuh waktu berapa lama Ibu ini untuk pengujian lab juga dari hasil kuliner tadi ya, warung kuliner Pantai Depok yang kemudian limbahnya ini bisa diolah menjadi pupuk organik? Oke, sebenarnya kalau untuk pembuatan pupuk organiknya ya dengan menggunakan drum decomposer itu 1,5 sampai 2 bulan ya Mbak. Tapi untuk pengujian itu kebetulan kemarin kami karena di lab kami di Fakultas Pertanian itu ada lab tanah ya di Fakultas Pertanian UMY, maka kami menggunakan fasilitas di lab itu untuk melakukan pengujian pupuk tersebut. Nah, untuk pengujian itu kemarin memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Ya. Ya, baik. Ya. Nah, ini untuk penerapannya, pengaplikasiannya adalah ke tanaman bawang merah. Nah, jenis komoditi ini apakah memang lebih tepat pupuk organik itu diterapkan di bawang merah atau bagaimana ini, Bu Nana? Oke. Sebenarnya tidak hanya tanaman bawang merah saja ya pupuk ini bisa diaplikasikan, tetapi karena di wilayah Kecamatan Kretek itu kan mayoritas komoditas yang ditanam oleh para petani itu adalah bawang merah, sehingga kami mencoba di tahun ini di program pengabdian masyarakat itu kami mengkhususkan untuk aplikasi di tanaman bawang merah. Jadi tidak hanya bawang merah saja, bisa para pemilik warung itu juga nyoba untuk tanaman kemangi, kemudian ada cabai, kemudian ada kangkung, karena kan di warung kuliner juga membutuhkan sayuran itu gitu ya. Jadi tidak hanya untuk bawang merah, tapi bisa juga untuk tanaman sayuran yang lain, mungkin tomat, kemudian ada terong kayak gitu. Ya, kalau untuk pengaplikasiannya sendiri ini apakah berbeda dengan pupuk organik lainnya yang terbuat dari bahan lain begitu misalnya? Oke. Untuk aplikasi kemarin karena pupuk organik yang kami olah
itu dari limbah warung kuliner pantai. Di situ lebih banyak ada tulang ikan kayak gitu ya, yang menyebabkan kandungan unsur haranya itu berbeda dengan pupuk organik yang lain, misalnya dengan kotoran sapi kayak gitu ya. Nah, itu setelah kami cobakan, memang pada saat aplikasi tahun ini atau kemarin itu kita mencoba menggunakan atau kita pakai demplot dua perlakuan. Jadi ada satu kelompok menggunakan pupuk cair saja, kemudian satu kelompok lagi menggunakan gabungan antara pupuk padat dan pupuk cair. Nah, masing-masing perlakuan itu dibandingkan dengan cara budidaya yang dilakukan oleh petani, karena selama ini kan mereka masih menggunakan pupuk kimia ya. Jadi kemarin 200 meter persegi kita pakai, jadi yang 100 meter itu kita pakai perlakuan organik dari pupuk limbah itu, yang 100 meter persegi itu dari atau dengan menggunakan teknik yang biasa dilakukan oleh petani. Nah, dari hasil itu ternyata untuk perlakuan menggunakan pupuk padat dan cair dari pupuk kami, dari limbah itu ternyata rendemennya itu lebih tinggi daripada yang menggunakan pupuk kimia. Ya, bisa mencapai rendemennya itu 8,4%, sedangkan yang kimia itu 7,6%. Dan dilihat dari dari umbinya itu juga lebih, istilah Jawanya itu lebih mentes gitu ya, yang menggunakan pupuk organik dari kami daripada menggunakan pupuk kimia. Jadi kemarin aplikasinya masih sebatas di demplot itu. Mungkin nanti untuk program-program kami selanjutnya bisa diperluas lagi gitu. Iya. Bisa Baik. langsung ke sawah gitu ya. Iya. Nah, dengan luasan tertentu gitu. Oke, Ya. baik. Nah, untuk jenis medianya, apakah media tanah atau media lahan pasir ini? Mengingat di kawasan sana bawang merah banyak lahan pasir begitu ya, Bu ya? Oh, oke. Yang kemarin itu tanahnya sawah, Mbak. Ya, sawah. Tetapi untuk yang satu, wilayah yang satunya itu kan dekat pantai gitu ya, dekat pantai, kemudian ada sedikit kapurnya juga di situ. Nah, itu terutama yang kami aplikasikan untuk dengan pupuk cair itu ya. Nah, itu yang jenis tanahnya agak berbeda juga. Ya, nah ini kemudian pada akhirnya hasilnya seperti apa ini, Bu? Apakah memang aplikasi pupuk organik hasil limbah dari warung kuliner pantai ini mempengaruhi dari hasil produksi tanaman bawang merah ini? Iya, jelas mempengaruhi karena tadi kita lihat dari rendemennya. Jadi kemarin begitu panen itu kita langsung melakukan penimbangan dan perhitungan gitu dari demplot itu. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa kalau petani menggunakan kombinasi antara pupuk padat dan pupuk cair dari hasil limbah warung kuliner itu terjadi rendemen yang tinggi, tadi mencapai 8,4%. Sedangkan yang kimia itu 7,6%. Kemudian kalau petani itu menggunakan pupuk cair saja di dalam demplot kemarin, itu hasil rendemennya yang menggunakan pupuk cair organik itu 7,6%. Nah, yang kimia itu hanya 6,4%. Artinya dari situ ada perbedaan rendemen. Ya, artinya bisa disimpulkan bahwa rendemen untuk yang perlakuan dengan pupuk organik dari hasil limbah warung itu lebih tinggi, Mbak. Ya, baik, ini artinya juga nanti kedepannya akan ada lagi program pengembangan bersama dengan petani di sana dari pihak Fakultas Pertanian UMY ini, Bu? Ya, insya Allah nanti kami akan mengembangkan juga untuk komoditas yang lain ya. Kemarin kan kita baru ke bawang merah saja karena memang di lokasi itu mayoritas andalannya adalah bawang merah. Nanti kami ke depan akan akan melakukan program lagi untuk komoditas yang lain ya. Nah, sebenarnya tahun ini kami juga menggarap di Depok lagi, lanjutan lagi, itu adalah tentang pemasaran online dari pupuknya itu. Jadi kan sudah jadi saling mendukung. Baik, terima kasih banyak Ibu Susanawati untuk bincang-bincangnya. Oke. Iya.
kau berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Pendengar, materi berikutnya kali ini adalah limbah industri yang dapat diolah menjadi kompos. Limbah industri yang dapat diolah menjadi kompos merupakan limbah-limbah organik. Biasanya limbah tersebut dihasilkan dari industri rumah tangga seperti industri pembuatan tahu dan industri perkayuan. Limbah organik tersebut masih bisa diolah kembali menjadi kompos agar tidak mencemari lingkungan. Berikut ini beberapa jenis limbah industri yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Yang pertama adalah industri tahu. Pengolahan tahu menghasilkan ampas tahu yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Di dalam ampas tahu terdapat banyak nitrogen, vitamin B dan beberapa mineral seperti fosfor dan zat besi.
Karakteristik ampas tahu yang dihasilkan sangat bergantung pada jenis kedelai yang digunakan. Ampas yang akan dikomposkan harus diperas dan dikeringkan terlebih dahulu selama 4 hari atau bergantung pada kondisi cuaca. Pengeringan dilakukan hingga tidak ada larva serangga pada ampas tersebut. Yang kedua adalah industri kayu. Industri perkayuan menghasilkan limbah berupa serbuk kayu atau serbuk gergaji. Namun masih jarang orang yang menggunakan limbah industri kayu sebagai bahan baku pembuatan kompos karena serbuk kayu atau gergaji terbilang cukup sulit terdegradasi. Serbuk kayu atau gergaji yang cenderung mudah menyerap air biasanya lebih sering dicampurkan sebagai bahan pengisi pada pembuatan kompos yang terbuat dari kotoran hewan. Serbuk gergaji juga lebih sering digunakan sebagai alas kandang yang ditebarkan secara merata di dalam kandang. Serbuk gergaji tersebut dapat menyerap bau kotoran ternak. Yang ketiga adalah industri pabrik gula. Industri pabrik gula sering menghasilkan limbah bagas atau ampas tebu yang sering digunakan untuk pembakaran dan limbah tetes yang digunakan untuk bahan MSG dan etanol. Jenis limbah lain yang jarang dimanfaatkan dari pabrik gula adalah limbah blotong, padahal dapat digunakan sebagai kompos. Limbah tersebut harus dicampur dengan kotoran ternak dan bioaktivator. Yang terakhir adalah industri pulp dan kertas. Industri pulp dan kertas menghasilkan limbah padat yang berasal dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Limbah tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuat kompos karena mengandung banyak unsur hara, meskipun dalam kadar yang rendah. Inilah tanda mata dariku untukmu, yang ku persembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Terlintas di angan, kini menjadi kenyataan. Menunggu waktu yang tepat untuk aku berikan. Isi hatiku, penuhi janjiku, maka ku persembahkan. Inilah tanda mata dariku untukmu, yang ku persembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Inilah tanda mata dariku untukmu, semoga terjaga di hati, tertulis untuk dirimu. Dan tanda mata dariku, tanda mata.
Pendengar, demikian sajian Kiprah Indonesia malam ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.